Musker 1 Ranting NU Desa Karareja ingkang badhe dipun asta dening Bapak Tarwono dan Bapak Sukron Arifin. Kepada yang bertugas saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat dan izin agar musyawarah tingkat ranting Desa Karareja ini berjalan dengan lancar dan tertib, maka saya akan langsung membacakan tata tertib musyawarah kerja pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Karareja Kecamatan Cimanggu tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Kedudukan, dasar dan acara. Pasal 1. Kedudukan. Musyawarah kerja ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting. Pasal 2. Dasar. Musyawarah kerja ranting Nahdlatul Ulama Karareja tahun 2021 dilaksanakan atas dasar 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. 2. Keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. 3. Keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. 4. Keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Cilacap. 5. Keputusan pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Cimanggu. 6. Rencana kerja pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Karareja. Pasal 3. Acara musyawarah kerja ranting. Musyawarah kerja ranting Nahdlatul Ulama Desa Karareja membicarakan dan menetapkan 1. Pokok-pokok program kerja 5 tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja pengurus cabang dan majelis wakil cabang dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap. 2. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. 3. Rekomendasi organisasi. 4. Musyawarah kerja ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama minimal 2 kali dan 5 tahun. 5. Musyawarah kerja ranting dihadiri oleh A. Pengurus MUBC NU Cimanggu, pengurus ranting NU Karareja, pengurus anak ranting NU Karareja, pengurus Banom ranting NU Karareja, pemerintah Desa Karareja, tokoh masyarakat Desa Karareja. 6. Musyawarah kerja ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta musyawarah. Bab 2. Pelaksanaan musyawarah kerja ranting. Pasal 4. Quorum 1. Musyawarah kerja ranting Nahdlatul Ulama dinyatakan sah apabila dihadiri oleh undangan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang diundang. 2. Penetapan keputusan hasil musyawarah kerja dinyatakan sah apabila diikuti oleh 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. Pasal 5. Peserta. 1. Peserta musyawarah kerja terdiri dari A. Pengurus ranting NU Karareja. B. Pengurus ranting Muslimat Karareja. C. Pengurus ranting Fatayat Karareja. D. Pimpinan ranting Cimiranso Karareja. E. Pimpinan ranting IPNU dan IPPNU Karareja. F. Tokoh masyarakat, ketua kelompok tabligh, ketua RW serta perangkat desa Karareja. 2. Pengesahan peserta musyawarah kerja. Peserta musyawarah kerja ranting tahun 2021 dinyatakan sah apabila terdaftar sebagai peserta dengan cara mengisi daftar hadir. Pasal 6. Hak dan kewajiban peserta. 1. Peserta memiliki A. Hak bicara, yaitu hak untuk mengungkapkan pendapat, saran dan tanggapan baik secara lisan
maupun tertulis disampaikan secara singkat, jelas dan santun. P. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suara dalam proses musyawarah kerja pengurus ranting Nahdlatul Ulama Karangreja. 2. Setiap peserta berkewajiban A. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib ini. B. Menghadiri musyawarah kerja ranting sebagaimana diatur dalam tata tertib ini. C. Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah kerja ranting NU tahun 2021. Pasal 7. Tata cara pengambilan keputusan. 1. Keputusan musyawarah kerja ranting Nahdlatul Ulama adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka A. Musyawarah kerja ranting Nahdlatul Ulama mengambil keputusan dengan cara aklamasi. B. Penetapan keputusan hasil musyawarah kerja dinyatakan sah apabila diikuti oleh 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. 3. Keputusan musyawarah kerja ranting Nahdlatul Ulama tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, keputusan PBNU, PWNU Jawa Tengah, PCNU Cilacap maupun MWC NU Cimanggu. Bab 3. Lain-lain. Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh musyawarah kerja ranting NU Karangreja. Demikian tata tertib ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan kerja ranting NU Desa Karangreja. Ditetapkan Karangreja 31 Oktober 2021. Demikian yang dapat. Semoga acara musket di tingkat ranting Desa Karangreja ini diberikan segala kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan nilai barokah yang luar biasa, sehingga kita akan terus bersama-sama berjuang di Nahdlatul Ulama untuk desa kita Karangreja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tarowono selaku Ketua Ansor Ranting NU Karangreja yang telah membacakan tata tertib musyawarah ranting NU Karangreja. Untuk selanjutnya, kami atas nama pengurus ranting sedikit akan menyampaikan terkait dengan garis-garis besar program kerja 5 tahun ranting NU Karangreja, dan ini mengacu kepada hasil daripada konferensi tingkat MWC NU Cimanggu, sehingga kemudian program-program apa yang harus dilaksanakan di ranting itu menyesuaikan dengan program MWC dan juga program BC. Saya tidak akan panjang lebar, mohon maaf supaya tidak terlalu lama. Kita sudah membagikan tadi fotokopian, di mana di fotokopian itu ada garis-garis besar program kerja. Nah, di situ nanti ada program pemberdayaan organisasi, kemudian di situ ada program kerja bulanan, program kerja triwulan, program kerja tahunan. Itu di situ sudah ada semuanya, sudah kami sebutkan satu persatu. Ada juga program insidental yang sifatnya mungkin kita spontanitas kayak gitu, seperti contoh bakti sosial, wabah atau bencana alam. Dulu Desa Karangreja alhamdulillah pas awal-awal corona juga ikut mengadakan bakti sosial untuk wabah corona, yang waktu itu penanganan pertama di Elbayan, di Pondok Pesantren Elbayan. Terus kemudian ada program pembinaan organisasi dan pengelolaannya. Kemudian di situ ada pertama membentuk sistem pendanaan bagi NU melibatkan warga NU sebagai pemilik dan pemanfaat. Kemudian juga kita
saya bagaimana caranya supaya tumbuh kesadaran pada warga itu untuk berpartisipasi dalam pembiayaan atau pendanaan yang sifatnya infak dan sodako. Kemudian ada penguatan tradisi An-Nahdiyah, kemudian ada juga pemberdayaan ekonomi, ada juga program peningkatan pendidikan di Desa Karangreja. Kemudian ada program pemberdayaan politik warga. Nah ini nanti kita tidak membaca satu-satu supaya cepat waktunya. Nanti dari masing-masing program yang sudah kita sebutkan akan ada pengarahan khusus dan juga penambahan wawasan atau bahasanya supaya program ini bisa berjalan sinkron dengan pengurus MWC dan PC dan kiat-kiat apa supaya kemudian nanti program-program yang sudah diprogramkan di ranting NU Karangreja bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Nanti akan ada arahan dari pengurus MWC. Yang pertama itu untuk program pemberdayaan organisasi, nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Zahid Mahmud. Mohon maaf ini kita batasi supaya waktunya tidak manggur-manggur, diharapkan nanti tunggu selesai. Nah, nanti setiap pemateri paling tidak 15 menit untuk memberikan wawasan dan semacam bagaimana lah kemudian kiat-kiat yang harus dilaksanakan oleh anak warga di Desa Karangreja. Untuk mengawali monggo yang pertama Bapak Kiai Zahid Mahmud yang akan menyampaikan terkait dengan program pemberdayaan organisasi. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Joko Rianto yang terkait dengan program pendanaan organisasi dan pengelolaannya dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian dilanjutkan oleh beliau sebagai Syarif Musobar itu yang berhubungan dengan penguatan tradisi An-Nahdiyah. Kemudian nanti dilanjutkan oleh beliau Bapak Ali Sodikin yang berhubungan dengan program peningkatan pendidikan NU. Kemudian yang J itu nanti Bapak Kiai Muhyiddin, beliau dalam perjalanan. Nanti yang terakhir itu program pemberdayaan politik warga. Untuk itu monggo langsung bawa kepada pengurus MWC Manado dalam hal ini untuk mengawali Bapak Zahid Mahmud. Kami persilakan.